Halo siswa-siswi baru, selamat datang di SMPK Penabur Indramayu. Dalam MPLS ini kalian juga perlu sekali untuk mendapatkan penanaman nilai-nilai Kristiani yang dimuat di dalam PKBN 2K. Tentunya kalian masih ingat apa itu PKBN 2K? Yaitu singkatan dari Pendidikan Kristen berbasis nilai-nilai Kristiani. Yuk kita mulai. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Kasih sebagai payung yang menaungi semua karakter. Kasih ini menaungi 3 karakter utama, yaitu rendah hati, kesetiaan, dan penguasaan diri. Rendah hati mencakup nilai-nilai, di antaranya menghargai kebiasaan dan suku sesama, mau menerima kritik, memuji kebaikan orang lain dengan tulus, mau menerima pertolongan dari orang lain, dan memberi pertolongan. Sekarang kita akan membahas karakter rendah hati. Yang termasuk dalam karakter rendah hati, contohnya menghargai kebiasaan dan suku sesama. Mengapa penting sekali menghargai kebiasaan dan suku sesama? Karena kita hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk atau bermacam-macam. Contohnya bermacam-macam dalam hal agama, suku, adat istiadat, budayanya, bahasanya, dan sebagainya. Untuk bisa melakukan itu, maka kita harus memiliki sikap rendah hati. Contoh karakter rendah hati berikutnya, mau menerima kritik. Kritik adalah hal yang positif. Karena orang memberi kritik tujuannya untuk membangun supaya kita lebih baik. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, atau yang kita ucapkan, menurut orang lain belum tentu baik. Maka kita hendaknya mau menerima kalau ada yang memberikan kritik atau masukan-masukan supaya kita lebih baik. Contoh karakter rendah hati lainnya, memuji kebaikan orang lain dengan tulus. Janganlah gengsi untuk memuji kebaikan orang lain. Tetapi orang yang rendah hati mudah untuk memberi pujian atas kebaikan orang lain. Senang kan kalau kalian mendapat pujian dari temanmu? Nah, lakukan juga hal itu kepada temanmu. Contoh karakter rendah hati lainnya, mau menerima pertolongan dari orang lain. Pernahkah kalian menolak pada saat temanmu mau menolongmu? Kalau seperti itu, berarti kalian memiliki karakter yang berlawanan dengan karakter rendah hati. Tentunya kalian akan bersedia menerima pertolongan orang lain kalau kalian memiliki karakter rendah hati. Dalam karakter rendah hati juga ada kebaikan di dalamnya. Contohnya memberi pertolongan. Setiap orang membutuhkan pertolongan. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam memberi pertolongan. Memberi pertolongan kepada teman yang sakit, yang kesulitan dalam belajar, yang tidak membawa bekal. Ketika kita di jalan ketemu orang yang sedang membutuhkan pertolongan, kebaikan akan mendorong kita untuk melakukan memberi pertolongan kepada orang lain. Sekarang kita membahas nilai kesetiaan. Apa saja karakter yang ada dalam nilai kesetiaan? Yang pertama, kejujuran, ketekunan, ketaatan, keberanian, dan kepedulian. Nilai kesetiaan mencakup kejujuran. Apa yang termasuk dalam kejujuran? Contohnya berkata benar, menerima
hanya yang menjadi haknya. Bagaimana kalau kita tidak berkata benar? Bagaimana kalau kita menerima sesuatu yang bukan hak kita dan bahkan itu hak orang lain? Nilai kesetiaan juga mencakup ketekunan. Contoh ketekunan misalnya, mengerjakan tugas secara terus-menerus walau banyak. Kesuksesan dapat diraih hanya dengan ketekunan. Jangan gampang menyerah walaupun harus mengerjakan tugas yang banyak. Tetapi kerjakan terus-menerus sampai kalian berhasil menyelesaikannya. Nilai kesetiaan juga mencakup ketaatan, yaitu tepat waktu. Belajarlah untuk selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas kalian. Jangan suka menunda-nunda tugas yang harus kalian kerjakan. Karena menunda-nunda pekerjaan artinya kalian akan memiliki beban pekerjaan yang banyak. Nilai kesetiaan di dalam keberanian, yaitu memelopori hal yang baru dan benar. Jadilah seorang siswa yang berani untuk memelopori hal yang baru dan menemukan ide-ide yang baru. Siapa tahu dengan kebiasaan berani memelopori hal yang baru, kelak kalian bisa menjadi pemimpin yang berkarakter. Nilai kesetiaan dalam kepedulian. Contohnya, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghibur orang lain. Masa remaja biasanya diwarnai oleh masalah-masalah dengan teman sebaya. Misalnya, galau karena temannya menjauhinya, sedih karena harus berpisah dengan teman yang disenangi. Kepedulian seorang teman sangat dibutuhkan untuk mengurangi kegalauan dan kesedihan. Apakah kita bersedia mendengarkan curhatan teman kita atau bahkan bersedia menghiburnya? Selanjutnya, nilai penguasaan diri mencakup nilai-nilai pengorbanan, sabar, dan murah hati. Penguasaan diri mencakup pengorbanan. Yang termasuk dalam pengorbanan adalah memberi yang berharga, bertindak tepat waktu dan dengan motif yang tidak tercampur aduk. Mau berkorban bukanlah hal yang mudah, apalagi memberi yang berharga. Ada rasa kehilangan dan mungkin bisa rasa sakit. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita mau berkorban bagi orang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan nyawanya bagi kita manusia berdosa. Penguasaan diri mencakup sikap sabar. Contohnya bersikap baik dalam segala hal. Kadang kita sering menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, mungkin menjengkelkan dengan berbagai sifat orang yang kita jumpai. Sebagai manusia mungkin saja kita terdorong untuk mengungkapkan ketidaksenangan atau kejengkelan kita. Tetapi disinilah sabar sangat diperlukan, ditanamkan dalam diri kita, supaya kita tetap bisa bersikap baik dalam keadaan apapun. Penguasaan diri mencakup nilai murah hati, yaitu melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Kita belajar untuk bisa menempatkan diri kita sebagai orang lain dalam memandang suatu masalah. Berarti kita bersedia memberikan hati kita, rela untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita bisa memahami dan menyelami masalah yang dihadapi orang lain. Selain nilai-nilai Kristiani yang sudah dijelaskan di depan tadi, kita juga perlu membiasakan diri dengan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, membudayakan antri. Ketiga, membudayakan clear and clean. Siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal penting bagi anak dalam menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Individu yang berkarakter baik adalah
individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat. Selanjutnya, tugas untuk kalian tuliskan. Pilih minimal 5 nilai karakter dari nilai-nilai karakter yang sudah dijelaskan tadi, dan berdasarkan nilai karakter yang kamu pilih, apakah yang akan kamu lakukan untuk menyongsong masa depan kamu? Selamat mengerjakan dan selanjutnya dikumpulkan. Tuhan memberkati.